kita menyempatkan diri ya dengan kesibukan menyiapkan aktivitas hari ini, menyempatkan diri sambil mendengarkan kajian yang mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam thalabul ilmi ini menjadi pemberat amal kita di yaumil akhir dan semakin hari semakin melembutkan hati kita ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang bagaimana ya tentang Rasulullah SAW. Nah, baik di sini udah ada salah satu buku ya yang baik untuk kita kaji sehari di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa dalam salah satu mukadimahnya penulis ya, yaitu nah di sini ya ada salah satu, walaupun di beberapa poin pernah kita bahas tetapi kita pun belum hatam-hatam ya, itu Syama'il Muhammadiyah juga. Nah, kita akan membahasnya di antaranya tentang bagaimana kita harus meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Nah, di sini di antaranya ya bahwa Rasulullah pernah bersabda, wadidatu ana, ya bahwa aku ingin ketemu gitu ya, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita salah satu yang terpilih dengan ikhtiar kita yang tahap demi tahap kita lakukan ya. Kita memohon termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah ya dalam sabdanya bahwa wadidatu, betapa aku ingin bertemu ya, wadidtu ana, betapa aku ingin bertemu, qad ra'ayna ikhwanana, kata Rasul, aku ingin bertemu dengan saudara-saudara kami gitu ya. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanana ya Rasulullah, bukankah kami ya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu gitu ya. Kenapa ingin bertemu dengan saudara-saudara? Cenanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Qala antum ashabi, kalian mah sahabat-sahabatku ya, bukan saudara-saudara, kalian mah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, adapun saudara-saudara kami itu alladzina lam ya'tu ba'du, belum ada ya, mereka itu belum muncul. Jadi Rasulullah begitu merindukan sekelompok manusia ya yang disebutkan di sini sebagai saudara, sehingga para sahabat aneh gitu ya, padahal mereka ada di antaranya, tetapi Rasul menyampaikan bahwa kalian mah sahabat-sahabatku, tetapi kalau yang saudara itu belum muncul ya keberadaannya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya di sini ya, kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah. Para sahabat nanya ya bahwa kenapa gitu ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali ya, kaifa ta'rifu, bagaimana engkau dapat mengenali suatu generasi dari umatmu yang belum muncul gitu ya. Kau udah tahu, kau sudah merindukan sekumpulan orang yang belum muncul gitu ya. Singkat kata nih di sini langsung saja beliau menjawab bahwa bagaimana menurutmu bila seorang mempunyai seekor kuda yang putih, kepala dan kakinya ya di antara kuda-kuda itu ada yang hitam legam, bukankah dia dapat mengenali kudanya gitu ya. Nah, diilustrasikan seperti itu. Kemudian para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nah, beliau bersabda bahwa sesungguhnya mereka akan datang ya, sekumpulan orang itu ya, mereka akan datang dengan warna putih bercahaya pada wajah dan tubuh mereka disebabkan air wudhu, dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga Al-Kautsar. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita termasuk fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin, mereka itu akan datang dengan wajah yang bercahaya ya, minal wudhu, akibat dari wudhu, wa ana afratuhum alal haud, dan aku yang akan mendahului mereka ya di telaga Kautsar. Nah, ini nanti akan bertemu di telaga Kautsar bagi sekumpulan orang ya yang ya'tuna ghurran muhajjalin,
datang ya dengan wajah yang berseri-seri ya, wajah yang bersinar karena berseri-seri dari bekas wudhunya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya di sini ya penulis Ustadz Abdul Malik ya memohon supaya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW, meneladani kehidupan Rasulullah ya, memohon supaya dikumpulkan dengan Rasulullah ya di surga Adan. Dan mudah-mudahan setelah kita sering ya mengkaji sirah sejarah Rasulullah SAW, bagaimana dan seperti apa, di minggu-minggu kemarin kita mempelajari ya istri-istrinya, meneladani ya dari 11 istri Rasulullah SAW yang sudah kita bahas. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bagaimana Rasulullah dengan segala halnya gitu ya. Nah, di sini bahwa tujuan kita kenapa mesti mengkaji sirah Rasulullah terus ya. Nah, ini sebagai wasilah, di sini sebagai wasilah dengan baca sirah sejarah Nabi itu harus kita kaji terus menerus ya, sejarah hidup Rasulullah. Nah, supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah ya, supaya kita bisa hidup dalam manhaj ya, pedoman dari Rasulullah SAW. Dan ini juga adalah salah satu bentuk ketaatan kita ya kepada perintah Allah, bahwa kita itu wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah taat ya atas perintah Rasulullah dan menjauhi segala yang dilarang. Nah, di sini bahwa Rasulullah sebagai teladan dalam surah Al-Imran sudah ditegaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, ketika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, yuhibbukumullah, pasti Allah ya mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya mencintai, mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini bahwa Rasulullah itu ya sudah menjadi uswah hasanah ya, teladan untuk kita semua, bahwa Rasulullah sendiri menegaskan mencintai beliau itu adalah salah satu sebab mendapatkan manisnya iman. Salasun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada halawatal iman, ketika berkumpul pada seseorang ya, maka akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, fawalladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi, bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya sendiri dan anaknya sendiri. Ini bahwa sirah Rasulullah, sirah yang luar biasa ya. Kita dapat ibrah, banyak pelajaran dan banyak teladan yang harus kita tiru. Nah, di sini bahwa diawali dari penulis ya, bahwa perjalanan menuju rumah Rasulullah, bagaimana kita harus melihat kehidupan ya, tata krama beliau gitu ya. Ini adalah tentu saja perjalanan yang sangat idam-idamkan ya, bahwa banyak sekali teladan, bahwa di sini melalui para sahabat ya, kita dituntun bahwa tidak boleh melakukan perjalanan jauh ya ke suatu makham atau rumah atau tempat lainnya selain ke 3 masjid ya. Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh ke sebuah tempat atau apa ya namanya selain ke 3 masjid, yaitu la tasyuddu rijal, perjalanan tidak boleh dimaksakan gitu ya, ila salasah, kecuali perjalanan ke 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, kita harus memaksakan diri ya kalau ke Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini ya, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Bahwa itulah diantara ya, kita mungkin dengan susah payah ya, dengan persiapan bekal, keuangan dan sebagainya.
Nah, memaksakan diri ke 3 masjid ini ya dengan niat mengamalkan ya di antara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya di sini kita wajib mentaati ya perintah Rasulullah dengan tidak mengadakan perjalanan secara khusus ya, kecuali ketiga masjid ini. Jadi jangan sampai hari ke Eropa misalnya maksakan misalnya, tapi kalau sekedar healing dengan itu mah ada tujuan apa, misalnya diniatkan fantasiru fil ard ya, fantasiru fil ard. Nah itu mah nggak apa-apa misalnya dengan niat baik, tetapi jangan memaksakan diri ya. Tetapi kalau yang harus dipaksakan itu ketiga tempat ini. Ke tempat-tempat lainnya mungkin setelah ya kita berkunjung ke 3 tempat utama ini, baru misalnya ya ketika ada kelebihan misalnya jangan terbalik misalnya pengen kesini gitu ya, sementara 3 masjid yang diperintah ya oleh Rasulullah harus memaksakan diri, nah ini malah tidak dianggap misalnya. Nah ini diantaranya langsung saja ya ke sini bahwa nah ini bagaimana rumahnya Rasulullah ya. Nah jadi ketika kita melihat ya bahwa tempat tidur Rasulullah itu begitu sederhana, karena memang Rasulullah itu sangat zuhud ya terhadap dunia, tidak terlalu mementingkan dunia, bahwa beliau itu senantiasa menghadapi dunia itu seperti ini ya, bahwa mali wali dunia, aku tidak tertarik dengan dunia gitu ya kata Rasulullah ya. Kita lihat saja dari mulai tempat tinggalnya juga yang begitu kecil gitu ya, tidak ada fasilitas apa-apa gitu ya, karena dalam pikiran beliau itu adalah tentang dunia ini, mali wali dunia, aku tidak tertarik dengan dunia, ma'ana fid dunya, kehadiranku di dunia ini illa karokibu sarofi yaumin saif, bahwa hanyalah bagaikan seorang pengendara ya, karokib seperti pengendara atau pengelana, sarofi yaumin saif yang tengah berjalan di panas terik matahari, fastaldalla kemudian berteduh, tahta syajarah di bawah naungan pohon, saatan beberapa saat, minahar dari siang, sumaroha kemudian setelah setelah berteduh kemudian beristirahat ya, watarokaha dan melanjutkan perjalanan kembali. Jadi dalam pikiran Rasulullah ya, kenapa tidak tergiur dengan gemerlap dunia, berbeda ya dengan hawa dunia kita yang kadang kita kejar-kejar dunia itu ya, sehingga berlelah-lelah, sehingga waktu ibadah itu hanya sisa-sisa dari semangat kita mencari dunia ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semakin mengendalikan diri ya, bahwa apalagi kemarin diingatkan sudah usia 40 tahun ke atas itu orientasinya harus orientasi akhirat gitu ya, jangan terus mengejar-ngejar dunia yang memang tidak terkejar gitu ya. Bahwa kemarin kita sudah diingatkan ya bahwa harus sering baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Itu doa yang harus kita sering baca ya ketika kita udah berusia 40 tahun lebih. Kita mensyukuri segala apapun yang sudah kita dapat dari Allah gitu ya, dan bebenah gitu ya, bebenah kehidupan akhirat kita yang belum banyak terisi gitu ya, terisinya dengan berbagai hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Nah ini makanya Rasulullah itu tidak terlalu tertarik ya, karena memang ini prinsip dari beliau itu, hidup di dunia itu seperti pengendara atau pengelana yang sedang berjalan ya, berteduh sebentar kemudian pergi dan meninggalkan, tidak kembali untuk melakukan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, kemudian bahwa tadi ya Rasulullah itu kalau dilihat kamar-kamar istri beliau itu ya, kalau kita sudah ke ini ya, sudah sampai misalnya di kota Madinah,
Nah, kita lihat kamar-kamar istri beliau itu yang dibangun ya dari pelepah kurma, dari polesan tanah, dari batu ya yang ditata sedemikian ya, di atasnya dengan pelepah kurma, bahwa menurut Al-Hasan mengisahkan kepada kita bahwa beliau ya, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri Rasulullah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Langit-langit rumah tersebut dapat aku jangkau dengan tanganku ya, saking kecil dan pendeknya gitu ya, bahwa langit-langitnya itu dapat aku jangkau dengan tanganku gitu ya. Kalau kita mas sekarang kan bangunan tinggi-tinggi gitu ya. Nah, inilah sederhananya Rasulullah. Jadi beliau kan seorang presiden ya, beliau itu adalah seorang pemuka agama dan pemuka negara, tetapi dengan subhanallah sekali ya, rumah yang kecil tetapi penuh dengan cahaya keimanan, penuh dengan ketaatan ya. Nah, subhanallah sekali. Nah, kemudian kita lihat di antara sifat-sifat Rasulullah SAW, nah bahwa bayangkan saja ya, kita tiba di depan rumah Rasulullah, kemudian kita lihat ya, bahwa bayangkan kita seolah-olah melihat Rasulullah, karena ini judulnya Sehari di Kediaman Rasulullah ya. Bayangkan saja bahwa seolah-olah kita melihat Rasulullah SAW, dan dilihat ya secara fisiknya. Dulu pernah kita membahas Syama'il Muhammad tetapi belum hatam ya, kita aclok-aclokan gitu pembahasannya. Nah, di sini bahwa bayangkan saja wajah Rasulullah ya, kana Nabi SAW ahsanan nas wajhan. Rasulullah itu adalah seorang yang sangat tampan gitu ya. Ahsanan nas wajhan, sangat tampan wajahnya, wa ahsanuhum khalqan, dan sangat bagus postur tubuhnya, laisa bil tawil, tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu jangkung, wala bil qasir, dan tidak terlalu pendek. Nah, di sini ya bagaimana kita mengenal ciri fisik beliau ya, wajah yang mulia, wajah yang penuh senyum ya. Kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahsanan nas wajhan, beliau itu ya wajahnya sangat tampan, kemudian postur tubuhnya juga ideal ya, sangat bagus, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Nah, itulah proporsional gitu ya tubuh Rasulullah itu. Kemudian dari Al-Bara' juga disampaikan bahwa kana Nabi SAW marbu'an, Rasulullah itu dadanya bidang, ba'ida ma bainal mankibain, dan lebar di antara kedua bahu ya. Lahu sya'run, rambut beliau itu ya, beliau memiliki rambut yang ya belugu syahmata udhunai, terurai sampai ke telinga ya, bagian bawah telinga. Jadi wa ra'aituhu fi hullah hamra, dan aku pernah menyaksikan beliau mengenakan pakaian berwarna merah ya. Lam ara syai'an qattu ahsana minhu, yang belum pernah aku lihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Ini karena kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW ya, menggambarkan begitu luar biasa ya dari Al-Bara' radhiyallahu an, bahwa Rasulullah itu tadi ya dadanya bidang, kemudian rambutnya terurai ya sampai ke telinga atau bagian bawah telinga yang agak panjang ya rambut Rasulullah, bahwa beliau terkenang ya, Rasulullah memakai pakaian berwarna merah yang sangat bagus gitu ya. Tidak ada aku menyaksikan sesuatu yang lebih indah daripada itu. Ini kecintaan para sahabat ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini seorang bertanya lagi kepada Al-Bara' ya, Al-Bara' bin Azib, apakah wajah Rasulullah itu lancip seperti sebilah pedang? Kemudian Bara' menjawab, tidak, bahkan bulat seperti rembulan. Jadi wajah Rasulullah itu kita bayangkan ya, bulat seperti rembulan. Nah, Anas bin Malik menyampaikan bahwa selain wajahnya yang bulat seperti rembulan ya, kemudian bagaimana tangan beliau begitu lembut gitu ya. Ma masastu biyadaya dibajan wala hariran wala syai'an aliyana min kaffi Rasulillah,
belum pernah tanganku menyentuh kain sutra yang tebal dan sutra yang tipis, dan tidak pula sesuatu yang lebih lembut. Nah, jadi bahkan lebih lembut dari sutra ya tangan beliau itu gitu ya. Alyana min kaffi Rasulillah, bahwa lebih lembut daripada tadi sutra ya yang pernah disentuh oleh Anas bin Malik, bahwa belum pernah tanganku menyentuh kain sutra yang tebal atau yang tipis, dan tidak juga ada sesuatu apapun yang lebih lembut dari tangan Rasulullah, dan belum pernah aku mencium wewangian yang lebih harum daripada aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ya bahwa tangan beliau alyan ya begitu lembut. Kemudian atyab min rih Rasulillah, kemudian aroma Rasulullah itu begitu harum ya. Bayangkan saja kita Rasulullah ada di hadapan kita ya, subhanallah sekali. Kemudian selain fisiknya yang sempurna ya Rasulullah, beliau juga memiliki dihiasi dengan sifat yang luar biasa. Di antara yang pertama di sini adalah sifat pemalunya Rasulullah, sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan, Rasulullah SAW itu lebih pemalu minal adra, daripada gadis fi khadriha, gadis dalam pingitan gitu ya. Fa idza ra'a syai'an, ketika Rasulullah yakrahuhu arifna fi wajhihi, jika beliau tidak suka sesuatu ya, yakrahuhu arafna, kami bisa lihat, kami bisa tahu fi wajhihi sallallahu kesukaan, ketidaksukaan itu dari wajahnya. Nah, di antara ya sifat budi pekerti Rasulullah ya, mudah-mudahan ya Allah sudah menyempurnakan jasmani dan bukan hanya jasmani, budi pekerti beliau yang luar biasa gitu ya. Sungguh adalah beliau manusia yang sempurna ya, baik secara fisikly jasadnya, kemudian akhlaknya ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tutur kata Rasulullah SAW, bahwa di antara sifat Rasulullah yang sekarang kita ketahui adalah tentang tutur katanya, cara bicaranya. Kita simak dulu ya penuturan Siti Aisyah, bahwa makana Rasulullah yasrudu sardakum hadza walakinnahu kana yatakallamu bikalam baina faslin yahfaduhu man jalasa ilaih. Ini kita kan ingin tahu gimana tutur kata Rasulullah ya, supaya kita juga meniru ya, meneladani bagaimana bertutur kata itu. Nah, di sini Siti Aisyah memberikan testimoni ya, bahwa Rasulullah SAW tidaklah berbicara ya seperti yang biasa kalian lakukan ya. Jadi Rasulullah tidak berbicara seperti yang biasa kalian lakukan, bahwa berbicara kita itu kan nadanya cepat gitu ya. Walakinahu, tetapi Rasulullah mah kana yatakallam bikalam baina faslin, bahwa Rasulullah mah kalau bicara itu nadanya perlahan gitu ya, dengan perkataan yang jelas, kemudian perkataan yang terang, yahfaduhu, mudah dihafal, man jalasa ilaih, oleh orang yang mendengar ya di majelisnya. Nah, jadi kalau saya mah ya, kalau bicara itu terlalu cepat kadang ya, banyak yang mengkritik itu. Nah, ternyata kita melihat bagaimana Rasulullah itu menurut Siti Aisyah ya, Rasulullah itu tidak berbicara seperti yang biasa kalian lakukan, yaitu berbicara dengan cepat. Namun tapi Rasulullah mah yatakallam, beliau berbicara bikalamin, dengan pembicaraan yang bayinin, perkataannya itu jelas, faslin, terang, yahfaduhu, mudah dihafal ya orang yang mendengar di sebuah majelis. Nah, ini subhanallah ya, bahwa beliau adalah orang yang sangat rendah hati, lemah lembut, senang ya kalau perkataannya itu dipahami. Nah, di sini di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat adalah memperhatikan tingkatan intelektual ya, bahwa Rasulullah itu kan khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Rasul ya, berbicaralah sesuai kadar keilmuan orang. Nah, jadi dari ucapan beliau yang tadi ya, dengan perlahan kalau bicara itu, kemudian jelas, terang, mudah dihafal oleh orang. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu ketika berkomunikasi ya, seorang yang sangat penyantun, seorang yang sabar ya,
Nah, itu dari tutur kata beliau kita bisa simpulkan seperti itu. Dan Siti Aisyah pun menambahkan lagi bahwa kana kalamu Rasulillah kalaman faslan yafhamuhu man yasma'uhu. Karena kalamu Rasulillah, bahwa perkataan Rasulullah kalaman faslan, sangat jelas, yafhamuhu ya, sehingga mudah dipahami, man yasma'uhu, orang yang mendengarkannya gitu ya. Jadi kalau bicara jelas, mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya bagaimana juga Rasulullah lemah lembut ya, tentang keluasan hati Rasulullah. Beliau mau gitu ya mengulangi perkataan supaya bisa dipahami. Nah, ini Anas bin Malik menyampaikan bahwa kana Rasulullah yu'idul kalam salasan. Rasulullah itu sering mengulang perkataannya salasan sampai 3 kali, litu qala anhu, supaya bisa dipahami oleh orang sekitarnya ya. Nah, ini menurut Anas. Jadi beliau itu tadi ya, kan kalau kita mah ya misalnya ketika disuruh ngulang teh malas gitu ya. Tapi Rasulullah mah yu'idul kalimah. Rasulullah mengulang-ulang perkataannya itu salasan sampai 3 kali, litu qala anhu, supaya dipahami oleh orang-orang gitu ya. Nah, bahwa Rasulullah lemah lembut kepada orang lain ya. Nah, sehingga orang-orang itu menjadi segan ya, hormat kepada Rasulullah gitu ya. Nah, di sini diantaranya dari riwayat Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasul, beliau mengajak laki-laki itu bicara ya, Rasul mengajak bicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang itu, hawin alaik, tenangkan dirimu, tenang gitu ya. Fa inni lastu bimalik, aku itu bukan raja. Innama ana ibnu imro'ah ta'kulu qadid, aku itu hanya seorang putra dari wanita yang biasa makan dendeng ya. Ini menunjukkan bahwa orang biasa gitu ya. Nah, jadi subhanallah ya, Rasulullah sekelas Rasulullah yang sebagai presiden, sebagai pemimpin negara, pemimpin agama juga ya, sangat hebat sekali gitu ya, bahwa beliau menenangkan orang yang karena kan segan ya kepada Rasulullah, sehingga ketika diajak ngobrol itu menggigil ya, sehingga Rasulullah menenangkan, hawina alaik, tenangkan dirimu, fa inni lastu bimalik, aku itu bukan raja. Innama ana ibnu imro'ah ta'kulul qadid, aku itu hanya seorang anak dari perempuan yang suka makan dendeng. Itu artinya orang yang sederhana ya maksudnya. Nah, kemudian kita layangkan lagi ya pandangan kita ke sudut rumah Rasulullah. Nah, tadi ya di sini judulnya kan sehari di kediaman Rasulullah, bahwa tentang seluk beluk Rasulullah. Nah, di sini kita ya lihat ke sudut rumah Rasulullah. Para sahabat ya menggambarkan kepada kita dalam beberapa riwayat situasi di dalam rumah itu, peralatannya gimana, misalnya bahwa di sini bahwa tidaklah diperkenankan ya melayangkan pandangan ke dalam kamar atau rumah orang lain. Namun tujuan di sini kita adalah mengambil contoh saja dari Rasulullah ya, bahwa teladan dari rumah beliau, rumah yang penuh ketawaduan ya, yang asasnya itu adalah keimanan. Bisa dilihat ya, dinding di kamar, dinding di rumah Rasulullah itu bersih dari gambar makhluk bernyawa. Walaupun hadis ini masih ada maksudnya ada perbedaan pendapat ya. Nah, tetapi dalam buku ini digambarkan gimana rumah Rasul bersih ya dari foto-foto nih atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kalau di kita mah suka dipajang ya, sama saya juga dipajang di rumah gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih dari buku ini ya, bahwa rumah beliau itu bersih dari gambar-gambar makhluk bernyawa yang biasanya banyak dipajang di kebanyakan kita ya saat ini. Padahal Rasulullah telah bersabda, la tadkhulul malaikah, malaikat tidak akan mau masuk baitan, ke sebuah rumah, fihi kalbun wala tasawir, yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar. Walaupun di sini maksudnya tasawir, gambar-gambar di sana ini ada juga yang berpendapat asal kita bukan
menggambar sendiri ya, melukis sendiri makhluk yang bernyawanya atau seperti apa ya, nantilah, ini bahasanya agak panjang nih. Jadi kalau dilihat rumah Rasulullah itu tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang gitu ya. Nah di sini karena hadisnya tadi latad khulul malaikah, malaikat nggak mau masuk baitan ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar yang bernyawa. Nah di sini kemudian kita lihat juga perabotan ya yang biasa dipakai oleh beliau. Nah di sini bahwa di rumah beliau itu ada sebuah gelas terbuat dari kayu yang tebal dan disepuh dengan besi. Ia berkata bahwa wahai Sabit, inilah gelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah biasa meminum air nabiz ya. Air nabiz ini di sini ya, yaitu yang dimaksud dengan air nabiz itu adalah tamar, kurma yang direndam di dalam air ya. Mereka melakukan hal ini untuk membuat air agar lebih enak diminum. Jadi Rasulullah kebiasaan meminum tadi nabiz ya. Nabiz itu di sini ada keterangan kurma yang direndam dulu. Nah sekarang juga agak viral ya di kita bahwa kalau ingin sehat nih, kurma yang direndam dulu beberapa jam ya. Nah jadi Rasulullah biasa meminum air nabiz tadi ya, air kurma yang direndam air, kemudian madu dan susu ya, dengan gelas tadi gitu ya, gelas yang terbuat dari kayu yang tebal. Nah itu menyehatkan ya, dan disepuh dengan besi. Nah di sini bagaimana cara minum Rasulullah SAW yang begitu indah ya. Anna Rasulullah SAW kana yatanaffasu fi syarab salasan, bahwa Rasulullah SAW biasa bernafas 3 kali sewaktu minum. Jadi ulah lek sekali napas gitunya segelas teh ya. Rasulullah makana yatanaffasu fi syarab salasan, bahwa Rasulullah itu ketika minum ya 3 kali ya, satu napas serot, 3 kalinya serot, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi jangan sampai kita kalau minum itu ya nanti tersedak juga ya, lek gitu, kadang tidak sabar gitu ya. Nah di sini kemudian maksudnya beliau bernapasnya itu di luar gelas. Jadi napas dulu gitu ya. Beliau melarang bernapas di dalam gelas ya sewaktu minum, dan beliau juga melarang meniup minuman. Nah ada hadisnya ya, pernah kita sering bahas. Kemudian baju perang yang biasa beliau pakai ya di medan peperangan ya, maka sudah tidak ditemukan lagi di rumah beliau. Rasulullah telah menggadaikannya kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum, sebagaimana yang dituturkan dari Siti Aisyah ya, ketika Rasulullah SAW wafat, baju perang itu masih ada di tangan orang Yahudi itu. Nah kemudian bagaimana Rasulullah juga, beliau tidak pernah membuat kaget keluarga ya, atau membuat keluarga takut. Namun beliau tadi kalau mau masuk itu memberi salam terlebih dahulu gitu ya. Nah demikianlah Rasulullah SAW. Di antaranya di sini tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a. Tuba, alangkah beruntungnya, liman hudiya ilal Islam, orang yang diberi hidayah Islam, wa kana aishuhu, dan kehidupannya kafafan, berkecukupan, wa qana'a, dan bersikap qanaah. Nah ini ya, bahwa di sini Rasulullah SAW ya sangat qanaah sekali, sangat subhanallah sekali ya tadi digambarkan. Dan bahwa man asbaha minkum aminan, siapa di antara kalian yang di pagi harinya aminan, merasa aman, fi sirbihi mu'afan fi jasadihi ya, aman di tengah-tengah kaumnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu kutu yaumihi, punya makanan pokok sehari-harinya, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan ia sudah dianugerahi dunia dengan segala isinya. Nah makanya mudah-mudahan ya kita alhamdulillah kan kita pagi hari ini aman gitu ya, sehat fisik, kemudian punya beras juga. Maka kalau orang yang seperti ini
hisat lahu dunya bihadzafiriha, seakan ia sudah dianugerahi dunia dengan segala isinya. Nah, kemudian ini bagaimana tentang karib kerabat Rasulullah. Nah, ini ya bahwa beliau itu sangat setia menjalin hubungan tali silaturahmi gitu ya. Bahwa beliau itu sangat luar biasa sekali, sampai-sampai kaum Quraisy itu memuji beliau ya, dan memberikan gelar as-sadiq ya, al-amin, jujur dan terpercaya. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul udah seperti itu ya. Nah, istri beliau Siti Khadijah melukiskan sifat beliau dengan ucapannya bahwa anta tasilur rahim ya, suka menyambungkan tali silaturahmi, kemudian orang yang jujur Rasulullah itu ya, bahwa Rasulullah senantiasa melaksanakan kewajiban utamanya ya, yaitu bagaimana menziarahi makam ibundanya beliau ya, yang sudah wafat ketika beliau usia 7 tahun ya. Bagaimana perilaku Rasulullah terhadap kerabatnya. Nah, di sini digambarkan ya. Di sini Abu Hurairah menuturkan suatu ketika Rasulullah menziarahi makam ibunya ya. Kemudian beliau menangis, dan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di dekat beliau pun juga sama nangis gitu ya. Rasulullah ceritanya ziarah ya ke makam ibundanya Siti Aminah. Beliau nangis dan para sahabat yang pun ikut nangis. Kemudian beliau bersabda bahwa istazantu rabbi, aku teh mohon izin ya kepada Allah ya, fi an astaghfirullah, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun untuk ibuku gitu ya, laha untuk ibuku. Falam ya'zanli, namun Allah tidak mengizinkanku ya. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah supaya memohon ampun untuk ibuku. Falam ya'zanli, tetapi Allah ya tidak mengizinkanku. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha, tetapi ya karena Allah tidak mengizinkan aku untuk memohonkan ampun, kemudian aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibu ya, fa'azuru al-qubur, aku mohon izin untuk menziarahi kuburan ibu ya. Fa innaha tuzakkirul maut, karena dan Allah mengizinkan ya. Fa'azinali, kemudian Allah mengizinkan kepadaku. Fazuru, silahkan ya berziarah al-kubur, ke kuburan. Fa innaha tuzakkirul maut, karena dengan berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Nah, di sini ya betapa Rasulullah itu luar biasa ya, kecintaan Rasulullah kepada karib kerabat, perhatian beliau gitu ya. Subhanallah sekali ya, beliau begitu tabah menghadapi berbagai macam kesulitan ya, bahwa wa anzir ashiratakal aqrabin ya, beliau itu pertama berdakwah itu kepada kaum kerabatnya dulu ya. Nah, beliau secara di sini ada sebuah kisah ya dalam riwayat Muslim ini, bahwa wahai Bani Abdusyam, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi Rasulullah dakwah pertama itu kepada kerabatnya dulu ya. Wahai Bani Murrah, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku sedikit pun tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah, hanya saja kalian memiliki hubungan kekerabatan yang tetap aku pelihara baik. Nah, ini bahwa Rasulullah tetap menjaga ya, bahwa yang prioritas pertama itu berdakwah itu kepada keluarga dulu ya. Ya Bani Syam, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar, semuanya ya. Ya Bani Murrah, ankizu anfusakum minan nar, semuanya ya. Ya Bani Abdul Muttalib, ankizu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anfizi nafsaki minan nar. Fa inilah amliku lakum ya. Rasulullah sudah menegaskan bahwa fa inilah amliku lakum minallahi syai'a ghairu annalakum rahiman sa'abuluha bibalaliha. Bahwa sesungguhnya aku itu tidak akan memberi manfaat ya, maksudnya tidak bisa menolong apapun, tetapi rahiman, bahwa Rasulullah tetap menjaga hubungan kekerabatan ya, memeliharanya dengan baik.
Nah, ini bahwa beliau tidak pernah bosan mendakwahi pamannya Abu Thalib ya. Berulang kali beliau menawarkan ya kepada Abu Thalib, sehingga beliau menemuinya sampai menjelang kematiannya ya. Bahwa ketika Abu Thalib akan tengah menghadapi kematian, Rasulullah datang ya menemui pamannya Abu Thalib, sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah ada di dekatnya. Rasulullah berkata bahwa, wahai pamanku ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi terus gitu, saking sayangnya kepada kerabat ya, pamannya beliau contohnya nih, bahwa Rasulullah terus mengajak ya untuk masuk Islam sampai mau kematiannya ya. Rasulullah di dekatnya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mempengaruhi dari Abu Thalib ya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega membenci agama Abdul Muthalib? Mereka terus mempengaruhi ya, sehingga kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, aku wafat berpegang teguh pada agama Abdul Muthalib. Padahal paman beliau ya yang membela segala-galanya, Allah ya tidak berkehendak memberikan hidayah ya. Padahal dengan berbagai kecintaannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun terus berupaya, tetapi hidayah itu tetap milik Allah. Nah ya, kedua orang tadi terus mempengaruhi sampai ngageletuk nate Abu Thalib, aku wafat berpegang teguh pada agama Abdul Muthalib. Rasulullah pun berkata ya, aku terus memohonkan ampunan bagimu selama ini belum dilarang di atasku gitu ya. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Nah, makanya ditegur sama Allah ya, maka nali nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang musyrik gitu ya. Walau kanu uli kurba, walaupun itu adalah kerabat, mimba dimat tabayyana lahum, sesudah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, mereka itu orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah mengingatkan ya bahwa Rasulullah secinta apapun kepada kerabat, innaka latahdi, sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk, man ahbabta, terhadap orang yang kamu cintai, walakinnallah yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang mampu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini ya bahwa Rasulullah berulang kali mendakwahi ya paman beliau ya Abu Thalib ketika hidupnya, sampai di detik-detik terakhir akan wafat ya, beliau terus mengiringi dengan kalimat la ilaha illallah ya. Ini adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap kerabatnya ya. Nah, sehingga turunlah ayat ini untuk melarang ya, dan Rasulullah mematuhi ya segala perintah Allah. Jadi beliau tidak lagi dari semenjak itu ya, asalnya terus memohonkan ampun asalnya ya, beliau tidak lagi memanjatkan doa untuk orang musyrik meskipun dari kerabat beliau sendiri. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang ya Rasulullah di lain pihak ya. Ini juga dinul Islam ya, barok, berlepas diri dari orang kafir dan orang musyrik walaupun dari keluarga. Nah ini ya bahwa nah itu segitu dulu ya, udah jam 6.27. Nah mudah-mudahan kita semakin hari menyelami ya kehidupan Rasulullah, sehingga kecintaan kita terhadap Rasulullah semakin hari semakin bertambah, sebagaimana hadis tadi ya, bahwa tidak disebut beriman seseorang ketika Allah dan Rasulullah tidak dia lebih cintai daripada dirinya ya dan keluarganya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mencintai Rasulullah, meneladani apapun yang Rasulullah lakukan, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mentaati berbagai perintahnya ya, dan segenap usaha kita untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan pada hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih ahlana wa barik lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Bunda Ibu Fenty, yang boleh dirahmati nanya? Allah. Boleh nanya Bunda Fenty? Halo Bunda Fenty.
Sebentar saya ini dulu ya, tutup dulu. Oh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha